السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu ibadah yang bahagian kita laksanakan ketika Idul Qurban adalah ibadah udhiyah. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sunnah udhiyah ini disebutkan dalam surah Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna a'tainakal kautsar." Kami memberikan kepada engkau, hai Muhammad, nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar, maka hendaklah engkau salat dan hendaklah engkau berkorban. Kalimah atau ayat yang kedua ini menjelaskan bahawa salah satu wujud daripada syukur akan nikmat yang banyak itu, yang pertama adalah dengan ibadah salat. Salat yang dimaksud menurut sebahagian ahli tafsir adalah salat Idul Adha. Salat ini adalah bahagian daripada ibadah badaniyah. Sedangkan berkorban itu adalah bagian ibadah maliyah. Keseimbangan antara ibadah badaniyah dengan ibadah maliyah itu menjadi wujud bahawa di samping kita mensyukuri akan nikmat-nikmat badani, juga ada nikmat-nikmat yang bersifat mali. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bicara kurban itu, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila adamiyun min 'amali yaumid dahri min 'amali yaumin nahri." Tidak ada amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ahabbu ila Allah, amal pada hari raya Idul Qurban itu adalah min ihraqid dam, daripada menyembelih kurban. Jadi oleh kerana itu, jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita usahakan, kita ikhtiarkan ketika kita punya kemampuan, hendaklah kita melakukan ibadah kurban itu. Kenapa? Karena baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yuqarribanna musallana. Orang yang punya as-sa'ah, punya kemampuan secara finansial, tapi dia tidak mau berkorban, maka janganlah dia mendekati tempat salat kami. Jadi ada tahdid, ada ancaman dari baginda sallallahu alaihi wasallam, orang yang punya kemampuan tetapi dia tidak mau berkorban, fala yuqarribanna musallana, janganlah ia mendekati daripada tempat salat kami. Apa maknanya? Ini termasuk orang yang kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bahawa ketika orang memiliki kelebihan hartanya dan dia tidak tahu bagaimana berkorban, tidak pernah dia mendaftarkan salah satu orang yang berkorban, maka Allah anggap itu orang yang tidak mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah kita bahawa sesungguhnya korban yang sedikit itu sebenarnya memiliki dampak manfaat yang banyak, baik manfaat secara individual maupun manfaat secara sosial. Manfaat individual adalah yang pertama, menghadirkan pribadi-pribadi yang mau untuk mengorbankan hartanya. Karena manusia ini, jemaah dirahmati Allah, salah satu sifatnya adalah sifat kebakhilan. Semakin bertambah harta benda kita, semakin meningkat kebakhilan kita. Jadi itu secara eksperimen, secara empirik, kita dapat menyadari dan kita mengalami. Ketika kita bertambah harta kita itu, kita bukan bertambah dermawan, tapi rasanya kita masih banyak program-program lain yang sedang kita ancang itu, sehingga sangat berat kita untuk mengeluarkan harta itu. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mendidik kita menjadi pribadi-pribadi yang mampu dan mau mengeluarkan hartanya. Kalau orang yang mampu banyak, tapi tidak semua orang yang mampu itu diberikan kemauan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh kerana itu, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, ya, alla tada' dubura kullas salah,
dubura kulli salah. Jangan kita tinggalkan doa setelah salat. Apa itu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya, tolonglah saya agar menjadi orang yang mengingat namamu, bersyukur akan nikmatmu, dan selalu menyembah dengan baik kepadamu. Jadi poin syukur nikmat ni poin yang mudah secara mungkin verbal, tapi dalam kenyataan orang tidak mudah mensyukuri nikmat itu. Salah satunya adalah karena ada kebakhilan, yang kebakhilan itu adalah sifat bawaan manusia. Innal insana khuliqa halu'a wa idza massahul khairu manua. Jadi manusia ini kebiasaan sifat bawaannya itu berkeluh kesah. Tetapi ketika Allah berikan kemudahan-kemudahan kepadanya, maka sifatnya adalah dia sangat susah untuk menjadi orang yang murah hati. Jadi jemaah rahmati Allah, sifat individual yang Allah perbaiki kepada kita menjadi orang yang dermawan, orang yang mudah mengeluarkan hartanya. Jadi hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah korban ini ibadah pendidikan mental, pendidikan karakter kita menjadi makhluk yang mudah berbagi. Jadi kita lihat bahwa kalau puasa Ramadan hakikatnya adalah salah satunya juga pendidikan sosial. Ibadah korban juga begitu. Yang kedua, jemaah rahmati Allah, ibadah korban itu ibadah yang tujuannya adalah untuk berbagi kepada sesama. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika orang berkorban disyaratkan memilih binatang yang kurban yang baik. Nabi mengatakan yang pertama, alla yakunu aura al-bayin a'ruha. Yang pertama, hendaklah jangan itu binatang al-aura, binatang yang juling. Karakter ketika orang melaksanakan kurban, dia pilih binatang yang baik. Mana karakter binatang yang baik? Bukan binatang yang juling, sifat karakternya. Kemudian al-maridah al-bayin marduha, binatang yang sakit, yang sangat jelas sakitnya. Ya, jadi oleh karena itu fisik binatang itu menunjukkan keikhlasan orang yang berkorban. Kemudian al-arja al-bayin dhal'uha, binatang yang tidak pincang, yang sampai kelihatan rusuknya. Jadi binatang yang kurban itu binatang yang kalau dia jalan gagah. Ya. Kemudian bukan al-ajfa alladhi la tunqa, bukan binatang yang kurus, yang tidak menyamankan, tidak memberikan kenyamanan kita ketika kita menikmati dagingnya. Sifat karakter yang ada pada binatang yang diperintahkan kita untuk memilihnya ketika berkorban, seakan-akan Allah memberikan gambaran bahwa sifat fisik itu menentukan sifat hati. Jadi kita tidak bisa menilai hati orang, tapi dari fisik dan daripada luar itu akan menggambarkan dalamnya. Walaupun tidak semua seperti itu. Jadi orang kalau senyum, ketemu baik, kita mengatakan enggak cakai kan. Mana kita tahu? Tidak tahu kita. Tetapi dari fisik itulah Allah berikan kepada kita penilaian kepada yang dalam. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika orang berkorban dengan sepenuh hati, kalau dia ada binatang 2.500.000 dengan 2.800.000, dia bilang saya yang 2.800.000 saja, yang mahal. Apa maknanya? Itu menunjukkan apa? Keikhlasan dia. Maka bila kita rujuk keikhlasan itu persis seperti korban Habil dan Qabil. Habil dia pilih binatang yang paling dia sayangi, yang paling dia cintai, dia berikan korban. Qabil dia berikan tanaman yang tidak dia pakai, dia berikan untuk korban. Jadi korban ini sebenarnya mendidik kita akan keikhlasan. Keikhlasan dalam berbuat, keikhlasan dalam pengabdian, keikhlasan dalam beramal, yang dalam bahasa agama disebut dengan an-niyah. Nah, niyah itu apa? Itu substansi keikhlasan. Nah, kenapa setiap perbuatan itu sangat penting niat? Karena niat inilah yang akan menunjukkan kualitas amal. Maka orang mungkin setelah berniat dia tidak sempat beramal, tapi pahalanya sudah ada. Kenapa? Karena Allah lebih menilai hatinya sebelum menilai pekerjaannya. Jadi manusia nilai pekerjaan dulu, baru tahu ini hatinya begini. Allah tidak, Allah nilai hati dulu, baru Allah berikan nilai kepada perbuatannya. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya, kalau kita melihat dalam banyak karangan-karangan para ulama,
Beliau katakan biasanya itu bab yang paling awal mereka tulis pada awal kitab itu adalah hadis innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu balasannya dengan niat. Kenapa bukan bab taharah? Kenapa bukan bab-bab yang lain? Karena berangkat amal perbuatan daripada niat. Baru kemudian bagaimana implementasinya dan sebagainya itu tergantung kepada kemampuan. Orang bukan enggak datang berjamaah mungkin karena kemampuan yang enggak sanggup. Allah sudah nilai. Jadi oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, amal perbuatan kalau kita lihat secara keseluruhannya itu akan kembali satu bab yang penting, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi aspek ini Allah tidak perintahkan ibadah salat puasa zakat haji kecuali semua itu bermuara pada mukhlishina lahuddin, orang yang dapat mengikhlaskan amal perbuatannya. Jadi oleh karena itu jemaah dirahmati Allah kan bab ikhlas, bab niat itu adalah ummul abwab, induknya bab, induknya perbuatan, induknya perbuatan. Maka Allah yang dimuliakan sangat penting kita untuk camkan. Pernah ada hadis mengatakan man hamma bihasanatin man hamma bihasanatin wa lam ya'mal biha kataballahu lahu hasanah. Orang yang pernah meniatkan inginkan satu kebaikan belum sempat dia mengamalkannya, Allah sudah catatkan baginya satu kebaikan itu. Maka oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, yang paling penting pada diri kita ini apa? Kita berikan apa? Kita fondasikan niat dalam hati kita. Oh, masalah bersedekah mungkin kita tidak mampu. Tetapi niat untuk bersedekah ada. Ya. Kita mungkin belum sampai salat tahajud, mungkin karena kecapean. Tapi niat kita sudah ada. Jadi fondasi keikhlasan ini fondasi yang penting dibangun termasuk dalam ibadah kurban. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita barangkali tahu kalau Nabi itu bukan orang kaya. Bukan orang kaya, tapi dengan segala kemiskinannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau berkurban. Berkurban. Ya fadzabaha bikabshaini saminaini amlahaini, beliau berkurban dengan kibas yang besar, yang gemuk, yang ada dua tanduknya, ya, dengan tangannya. Ini maknanya apa? Begitulah baginda sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita kurban ini bahagian yang tak terpisahkan kepada kita sebagai umat untuk mengamalkannya. Kalau dalam bahasa kita sekarang, setiap bulan ketika datang Idul Adha, nama kita ada di situ. Fulan ada. Ini kok enggak ada lagi nama? Oh, udah meninggal, Pak. Oh, patutlah namanya enggak ada lagi. Selama kita masih ada, kita bilang, "Nih Pak, nama saya tolong jangan lupa." Ketika nama kita enggak ada lagi, mana apa? Memang kita sudah tidak ada lagi di atas pentas dunia ini. Itulah menunjukkan nama kita tidak ada lagi di list kurban itu. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurban itu kan kalau bahasa secara etimologi kan kurban itu pendekatan. Qaraba yaqrubu qurban, pendekatan. Kepada siapa kita mendekatkan diri? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita berkurban, semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi potongan daging kurban kan dibagi 3. Kurban ini dibagi 3 peruntukannya. Yang pertama kepada kerabat-kerabat kita. Yang kedua kepada fakir miskin, dan yang ketiga kepada orang yang berkorban. 3. Artinya apa? Ketika kita berkorban, kerabat kita bilang masih ada ya. Kenapa? Oh, saya masih dapat kok. Masih dapat dagingnya. Kata keluarga kita masih ada orang masih hidup ya. Kenapa? Saya dapat dagingnya, ya. Yang ketiga, keluarga kita dapat juga. Jadi 3 komponen, 3 komposisi ini untuk menunjukkan bahwa kita masih ada. Kita masih ingat mereka. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyembelih sesuatu apa? Beliau bilang, "Ini jangan lupa ya, nanti kepada teman-teman Khadijah." Apa maknanya? Jadi keberadaan kurban yang kita berikan kepada orang lain menunjukkan bahwa kita ingat kepada mereka, bukan pada jumlahnya, bukan pada harganya, tapi kita masih bisa mengatakan, "Saya masih ingat namamu." Bagaimana bentuknya? Bentuknya saya masih mengirimkan kurban kepada Anda. Jadi ini jemaah dirahmati Allah, kita ketika orang lain ingat kepada kita, walaupun hanya sedikit barang yang diberikan kepada kita, itu sangat besar maknanya.
Jadi hendaklah jadikan korban ini sebagai jalinan silaturahim kepada sesama kita. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu dalam masyarakat Arab jahiliyah itu ada yang disebut dengan orang Al-Karim. Apa makna Al-Karim? Al-Karim itu kalau kita terjemahkan orang yang mulia. Tapi dalam bahasa yang dimaksudkan ketika disebut Al-Karim itu apa? Banyak debu di rumahnya. Banyak bekas masakan di rumahnya, itu Al-Karim. Masyarakat dahulu itu sebelum Islam datang, itu ketika disebut Al-Karim berarti banyak banyak abu. Apa maknanya banyak abu? Setiap orang datang dia masak untuk orang itu. Siapapun yang datang dia masak untuk orang itu. Ini maknanya orang ini boleh disebut Al-Karim. Apa Karim? Orang yang mulia karena kedermawanannya. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah dirahmatullah, kita bisa mengatakan bahwa kita tidak pernah bisa abadi dalam hidup ini, tapi kedermawanan itu menjadikan kita, nama kita selalu menjadi ada dalam ingatan orang lain, maka hendaklah kita menjadi orang yang diabadikan oleh orang lain. Walaupun kita tidak bisa menjadi orang yang abadi karena umur kita terbatas, usia kita terbatas, harta kita terbatas, maka semasih ada kesempatan ini, marilah kita berniat untuk dapat berkorban setahun sekali untuk menjadikan kita orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala masukkan dalam list orang-orang Al-Karim, orang-orang yang dermawan, orang-orang yang selalu berkorban mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.